Betul. Dari mana nih? Enggak tahu halaman berapa ini? Halaman 66. Wa min syarafil ilmi ya. Sebentar. Oh ya dapat. Betul. Wa min syarafil ilmi anna Allah subhanahu, betul enggak? Betul. Subhanahu wa ta'ala lam ya'mur Rasulahu alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalamu Ma sallama fil madi. salam. Alaihi salatu wassalamu. Betul. Naat ya. Berarti Mubtada lagi anu ma'tuf ke salat. an yadluba dunya wa innama Amarahu an yadluba al mazida min al ilmi. Saya dulu kata penulis wa min syarafil ilmi. Jar majrur al ilmi sebagai apa jar majrur di sini? Khabar. Annallaha ana dan isimnya lam ya'mur fil mudhari majzum failnya huwa kembali ke Allah. Rasula maf'ulun bihu alaihi sebagai as-salatu mubtada wassalamu ma'tuf an yatluba fil mudhari mansub. Coba failnya kembali ke iya, huwanya kembali ke siapa? Rasul sallallahu. Ad-dunya maf'ulun bi, apa tanda mansubnya? Fathah muqaddar. Wa innama inna dan makafah tidak beramal. Amarahu maf'ulun bi, an yatluba sama dari al-mazida minal ilmi. Mana mubtada min syarafil ilmi? Ya, masdar yang ditakwil. Anna di situ ada an yang mentawil. Nah, cuman apa takwilannya? Apa takwilannya nih? Ini mesti mikir nih. Ini juga nggak langsung dapet ini. Kita semua diam. Bukan nggak ngerti ngormati dia ketahuan. Kalau susah berarti paling pakai masdar kana yakunu. Min syarafil ilmi kaunullahi lam ya'mur. Harusnya sih ya'mur tuh ditakwil ke masdarnya. Amrullahi. Cuma di situ ada lam. Nah, lam tuh kalau ditakwil ke negatif supaya maknanya jadi negatif, amaro ya'murunya jadi apa? Hah? Afwan? Kurang kedengeran? Ma. Terus gimana? Ma amru gitu. Aneh. Annallaha min syarafil ilmi kaunullahi, kalau pakai kaun gitu. Lam ya'mur, tapi jadi enggak tertakwil khobar kananya. Wallahu a'lam. Terjemahkan. Wa min syarafil ilmi. Dan di antara kemuliaan ilmu, min sini min tab'id, min bermakna ba'd. Di antara kemuliaan ilmu, annallaha, bahwasanya Allah lam ya'mur rasulahu, tidak memerintah rasulnya alaihi salatu wassalam an yatlubat dunya, untuk meminta dunia.
Wa innama amrohu an yatluba al-mazida minal ilmi. Tiada lain Allah memerintah kepada nabinya untuk meminta al-mazid, tambahan minal ilmi. Nah, seluruh lafaz doa yang ada fi'il zada yazidu zid, maka cuma satu, yaitu untuk ilmu. Nah, mana ayatnya? Fadhil. Qala mu'allifu rahimahullah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa qur rabbi zidni 'ilman. Ma qala zidni Qul zidni malan wala dunya la din dunya ayat. wala dunya wala sultanan bal wa qur rabbi zidni 'ilman. Hada min awdahi al-adillati ala syaraf syarafil ilmi wa makanatihi indallahi. Nah, kata penulis wa qur rabbi zidni ilman. Qul fi'il amr rabbi munada ini. Munada mansub, ya-nya di mahdzuf. Ya. Terus ya di belakang juga ada ya mutakallim. Rabbi dihapus lagi. Disisain si efeknya ya mutakallim kasrah. Jadilah dia Rabbi. Nah, kenapa dihilangkan ya-nya? Semua panggilan untuk Allah sengaja dihilangkan ya-nya karena ya dalam kalam Arab panggilan jauh. Sedangkan Allah ketika dipanggil qaribun mujibud da'awat. Makanya dihilangkan ya-nya. Seolah-olah dia udah dekat sama kita. Ya, makanya dihilangkan ya-nya. Orang Arab kalau manggil yang dekat enggak pakai ya. Biasanya pakai a. Azaid, wahai Zaid, atau pakai huruf-huruf yang tidak ada matnya. Kalau panggilan yang ada matnya biasanya untuk manggil jauh, dan orang Arab biasa manggil jauh. Orang dia di gurun, banyak angin kenceng, makanya banyak harfu tanbih juga. Ala, hada, banyak huruf yang menarik perhatian. Makanya panggilan pakai mat untuk manggil yang jauh. Adapun untuk rob itu qarib, ketika dijadikan objek doa maka dihilangkan ya-nya. Adapun ya yang terakhir dihilangkan biasa itu. Hal yang biasa menghilangkan ya mutakalim, menyisakan kasrohnya doang. Harusnya kalau munada tanpa ya mutakalim apa? Jadinya gimana? Seandainya ini rob dimunadakan tapi tanpa ya mutakalim. Itu di sininya. Bukan, di robbinya. Oh, di robbinya. Yang mutakalim itu di robbinya itu ya. Kalau dipanggil? Ya robbi. Ya Rabbu. Ya robbu. Muhammadun panggil? Ya Muhammadu. Kan harusnya dhamma. Ya, mansub dengan dhamma. Kita enggak katakan mabni karena pendapat yang lemah mengatakan mabni. Ya Muhammadu, ya Rabbu. Kemudian dikasih ya. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Ya-nya dihilangkan. Rabbi, Rabbku, wahai Rabbku. Ya-nya dihilangkan lagi, sisain kasrohnya si ya. Jadilah dia Rabbi. Berarti terjemahannya wahai Rabbku. Terjemahan ini, Rabbi yang pendek ini, wahai Rabbku. Zidani, tambahilah aku ilman, ilmu. Adapun yang mutakalim dihilangkan, sisakan kasroh, banyak kasusnya. Seperti di surat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Apa harokatnya? Liya'buduni. Padahal kan di sini ada lam mukai. Dalam mukai di sini. Liya'budu. Harusnya kan gini. Kan lam mukai bikin fi'il mudhari mansub. Ya'buduna, kasih lan ya'budu. Ada lam mukai tapi masih ada nun. Nah, ini bukan nun tanda rafa. Ini nun yang seandainya ada dhamir yang mutakalim datang dia. Yang kita kenal dengan nun wiqayah.
ya'buduni. Tidaklah aku tidak dalam Rasul kecuali untuk mereka supaya mengibadahi aku. Akunya dihapus, bukan dihapus ya, ya-nya yang dihapus. Di sisa ini masih ada kasroh ya. Lagi pula kan ini kan mansub, nggak mungkin ada nun dong. Berarti nunnya ini ada sesuatu gitu loh. Nah, ada kasroh ini ngasih tahu nih ada aja yang hilangkan gitu. Sama kayak ya Robbi, hilangkan ya, kasih kasroh sebagai tanda ya yang dihilangkan. Kalau zid Zid ini kenapa nggak dihapus ya? Itu suka-suka apa? Seandainya mau dihapus bisa. Seandainya mau dihapus jadinya zidani. Jadinya bacanya pendek. Yang penting tetap kalau seandainya dibaca kasroh. Nah, adapun penempatan kenapa Allah hapus kenapa enggak, wah itu udah bukan ranah kita itu. Kata penulis wa qur rabbi zid. Nah, berarti zid apa? Fi'il amr. Nah, ini siapa yang maf'ul bih? Domir? Ya. Nunnya? Nun wikoya. Ini yang kita sebut nun wikoya. Nun penjaga supaya fi'il enggak di kasroh. Makanya tadi kan kita udah bahas tuh masalah ghairul munsharif. Fi'il tuh enggak boleh kasroh. Fi'il haram kasroh. Makanya dia adanya marfu, mansub, majzum. Sampai isim yang mirip fi'il juga enggak ada kasrohnya pada tanda jernya kan. Nah, makanya didatangkan si nun wikoya supaya fi'il enggak kasroh. Contoh. Kita antum sandarkan ke ya mutakallim. Kita bu tambah ya. Kita aku. Ya mutakallim ini maksa sesuatu jadi kasroh kan? Dorobah mukul. Memukulku. Dorobani. Ya, tiba-tiba ada nun. Seandainya enggak ada nun ini, dorobi. Nyanyi fi'il jadi enggak tulen. Fi'il kan enggak boleh kasroh. Nah, itulah tujuannya didatangkan nun wikoya. kalau zada yazidu zid gitu ya. Fi'il amarnya yazid. Yazidu hilangkan ya, jazm. Jadilah dia zid. Tapi ada dua sukun, yang satu ya-nya dihilangkan. Zid. Itulah fi'il amarnya. Nah, ilman maf'ul bih kedua. Bisa juga tamyiz. Ada beberapa khilaf masalah amilnya zada. Kemudian kata penulis maqala. Ma di situ nafi. Qala fil madi. Qul zidni malan sama ya. Wa dunya sama. Wa dunyan bacanya. Wa sultanan sama atuf ke malan. Wa qur rabbi zidni ilma sama. Kata penulis sungguh Allah hanyalah menyuruh Rasulullah SAW untuk meminta tambahan minal ilm dari ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Rasul, kata Allah kul. Berarti kan perintah. Khitabnya ke Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW disuruh katakan? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilma. Dan dalam syariat ini tadi Anda katakan tidak ada doa yang pakai zar yazidu kecuali objeknya ilmu. Ya, enggak ada zidni waladan dan seterusnya. Maka Allah tidak berkata, "Qul zidni malan." Wahai Rasul, tambahkanlah mintalah katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku harta. Allah enggak katakan gitu. Wala dunyan atau dunia, wala sultanan atau kekuasaan. Padahal kekuasaan di tangan Rasul maslahat enggak? Maslahat pasti. Cuman Allah enggak suruh itu. Bal wa qur rabbi zidni ilman. Tapi hanyalah Allah mengatakan, katakan wahai Rasul, Rabbi zidni ilman. Ya wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ini diantara kespesialan ilmu dibanding perkara-perkara baik lainnya. Perkara-perkara baik lainnya. Kita nggak ngomongin perkara buruk ya, udah pasti jelas ilmu unggul. Cuma kalau disandarkan dengan perkara baik, bahkan ilmu di atasnya. Lanjut. Oh iya. Hada min awdahil adillati ala syarafil ilmi. Hada min awdahi jar majrur al adillati ala syarafi al ilmi wa makanatihi. Kemana? Ke syarafi ala syarafil ilmi wa makanatil ilmi. Makana di antara mana selain kedudukan kedudukan. Indallahi zaraf dan mudhaf ilaih. Kata penulis hada dan hal ini
min awdahil adillati, di antara dalil yang terwadih. Oh, wadih? Jelas. Di antara dalil yang terjelas. Ini khobarnya. Ala syarafil ilmi, atas kemuliaan ilmu, wa makanatihi, dan atas kedudukannya ilmu indallahi, di sisi Allah. Lanjut. Rasulullah alaihi salatu wassalam a'lamul ulama'i wa ma'a dzalika Yurshidu. Rabbuhu. Ada alif di depan, kemudian ada alif di sebelum terakhir. Ini kan berarti masdarnya fiil-fiil yang beralif. Berarti bunyinya iftial, infial, istifal. Al-izdiyadi. Minal ilmi. Saya dulu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, gampang ya, Rasul mubtada Allahi mudhafun ilaih, alaihi salatu wasallam udah tadi. A'lamul ulama'i, a'lamu. Isim ini, isim tafdil, berarti khobar kan? Nah, ini khobarnya al ulama'i mudhafun ilaih, wa ma'adzalika dzaraf dan mudhafun ilaih. Yurshidu hu. Nah, maf'ulun bihi-nya ke Rasulullah SAW. Rabbu fa'il hu. An yatluba al-izdiyada maf'ulun bihi minal ilmi jar majrur. Kata penulis fa Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam a'lamul ulama, adalah ulama yang paling berilmu atau orang berilmu yang paling berilmu. Ma'adzalika, bersamaan dengan itu, yurshiduhu rabbuhu, Rabbnya mengarahkannya, merosyidkannya. Kalau rosyid itu dia punya ilmu kemudian ngamalkan. Inilah lawan kata dari maghdub alaihim. Kalau lawan kata dari dol, mahdi. Nah, jadi Rasulullah SAW rosyid mahdi. Sebagaimana khulafur rasyidin, ar-rasyidina al-mahdiyina. Berarti ini ngarahin dengan ilmunya, memberi taufik. Maka Allah merosyidkan dia an yadlubal izdiyada, untuk meminta al-izdiyad minal ilmi, tambahan al-izdiyad di situ tambahan minal ilmi, dari ilmu. Padahal beliau a'lamul ulama'i. Maksudnya adalah ya apalagi kita gitu loh. Lanjut. Qala mu'allif rahimahullah, fayanbaghi an yatluba talibul ilmi hadzal ilma kama yuqalu minal mahdi ilal lahdi, la yara nafsahu fi yawmin minal ayyami annahu alim. Fayanbaghi fi'il mudhari, an yatluba fi'il mudhari mansub, talibu fa'il al-ilmi, hada kok naat mubtada, kalimatnya dibuka pakai fi'il kok. Maf'ulun bihi nih. Makanya tadi badalnya apa bacanya? Al-ilma. Sengaja yang tanya duluan tadi hazanya. Nah, al-ilma badalnya. Kama yuqalu, kama jar dan ma masdaria, yuqalu fi'il mudhari majhul. Ma masdaria kayak an masdaria, cuma dia enggak ngefek pada fi'ilnya, enggak jadi mansub. Cuman bisa ditawil, berarti ka qaulihi, sebagaimana ucapan orang. Minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi jar majrur. Ini kan ungkapan lengkapnya apa? Thalabul ilmi ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu faridah tuh lain lagi. Apa? Ini ada kayaknya nih di itu apa? Mukhtarul ahadits. Kalau nggak salah ya, tolabul ilmi minal mahdi laladi. Kalau nggak salah kayak gitu. Ini kan sering dibilang
Kutubul ilma. Oh, utlubul ilma tuh kan ada berarti di Mukhtarul Ahadits. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini bukan hadis, Pak. Walaupun ada di kitab Mukhtarul Ahadits. Bukan hadis ini. Ini ucapan orang Arab aja. Sering diucapkan sama mereka. Ya, khobar aja lah, khobar. La yaro nafsahu la yaro. Fil mudhari marfu. Berarti la-nya la nafiyah. Sebenarnya kalau dijadikan la nahiyah, kalau dia hilang alifnya bisa aja, maknanya bisa juga. Nafsahu, nafsa maf'ulun bihi. Udah dibaca ini? Udah. Sampai alim tadi. Fi yaumin, udah. Jar majrur minal ayyami annahu alimun khobar anna. Kata penulis fayan bagi, maka selayaknya, hendaknya an yatluba talibul ilmi, seorang penuntut ilmu meminta hadzal ilma, ini ilmu. Jadi maksudnya jangan terbatas dengan ikhtiar. Cara ngapal adalah baca ulang-ulang. Cara belajar ilmu bahasa Arab adalah dengan belajar. Cara ngapal hadis dengan cara baca ulang. Jangan sampai di situ doang. Jangan lupa doa gitu loh. Maksudnya sih. Ya, sering tuh kita kayak gitu tuh. Gue pinter ini, tinggal ngapal 10 kali. Kadang doanya lupa. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, utubal ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi dari buayan. Buayan bayi maksudnya. Ilal lahdi, sampai lahat. Nah, di sini diantara dalil bahwasanya bumi itu nggak datar. Kok bisa gitu? Seperti di surat An-Naba. An-Naba Allah katakan, alam yaj'alil ardo mihada, dipaparkan mihada. Sebagian ulama mengatakan itu dalil bumi itu datar. Mihadan, karena bumi itu dipaparkan. Mihada itu mustaq dari kata mahdi. Minal mahdi tadi. Anda tahu buayan bayi gak? Datar gak bentuknya? Tapi bentuknya datar gak? Enggak jadi dalil bahwasanya ketika dikatakan bumi didatarkan, bumi dipaparkan, dibentangkan, terus langsung jadi efek bumi itu datar. Enggak jadi dalil seperti itu. Di sini minal mahdi, orang Arab mengatakan mahdi untuk sesuatu yang melengkung. Oh, berarti bumi melengkung dong, entar dulu. Ya kalau di ayat yang lain sudah jelas bahwasanya Allah katakan siang dan malam itu yukawir. Yukawir itu orang Arab biasa pakai untuk sorban. Nah, itu justru menunjukkan bulatnya bumi. Nah, terus nanti biasa syubhat lainnya, terus gimana sifat atas buat Allah? Sifat atas buat Allah muhit, sesuatu yang melingkup. Atasnya sesuatu yang bulat sesuai dengan siapa yang ngomong. Atasnya orang sini, atasnya orang sini. Maka Allah atasnya melingkup. Sama kayak ilas sama, artinya apa? Ilas sama atau fis sama, di atas. Sama juga terjemahan buat langit. Langit di atas antum apa? Di atas orang juga yang ada di bawah antum? Di atas kita doang? Orang yang di bawah kita nganggap langit di mana? Oh tuh, langit aja ngelingkup. Nah itulah sifat atas Allah. Wallahu a'lam. Kalau mau kita korek sedikit kaifiahnya, tapi jangan terlalu jangan terlalu masuk ke dalam. Maksudnya enggak harus mengatakan atas itu karena Allah sifatnya atas, berarti kita harus mengatakan bumi itu datar. Sebagian salafin begini. Ya, padahal dia nanti banyak ayat-ayat yang dihilangkan. Juga diantaranya Allah ciptakan bumi, ya Allah ciptakan bumi ini untuk maslahat manusia. Allah ciptakan bumi itu untuk maslahat manusia secara umum. Kalau bumi itu datar, berarti kan ada sisi yang mentok. Berarti orang yang di sini dia nggak dapat maslahat setengah. Jadi ada ketidakadilan di situ, paham nggak? Nah, maka kita harus katakan bumi itu bulat. Setiap orang punya jalur depan, belakang, kiri, kanan. Kalau kita bilang bumi datar, ada satu orang yang cuma bisa ke kanan, depan, belakang, kiri, nggak bisa. Apakah kayak gitu kan? Wallahu a'lam. Udah aneh. La yara nafsahu, dia tidak melihat dirinya fi yaumin minal ayyam, di hari-hari, annahu alimun, bahwasanya dia berilmu. Maksudnya yaitu jangan melihat diri seperti sudah berilmu, tapi terus minta gitu loh. Lanjut.
Ya udah. Hadzahu minal ilmi bala bal huwa yatlubu mazida ila akhiri anfasihi wa akhiri lahadzati hayati. Kata penulis apanya? Orangnya ramai. Wa annahu ana dan isinya. Qad akhoda. Qadnya tahqiq, harfu tahqiq. Ya, semi taukid lah. Hadzahu maf'ulun bihi. Hu mudhafun ilaih. Minal ilmi bal huwa yatlubu huwa mubtada yatlubu al mazida ila akhiri anfasihi mudhafun ilaih wa akhiri ma'tuf ke akhir yang belakang lahadzati atau lahzati ya Allah alam cara bacanya. Mudhafun ilaih hayatihi mudhafun ilaih lagi hinya mudhafun ilaih. Kata penulis wa annahu dan sesungguhnya dia harusnya qad berarti ini ma'tuf ke annahu alimun ya. Nah, seseorang janganlah melihat dirinya pada hari-hari itu bahwasanya dia berilmu dan bahwasanya dia qad akhadha telah mengambil hadzahu bagiannya minal ilmi daripada ilmu. Melainkan harusnya ini harful idrop untuk membalikan dugaannya. Tapi harusnya huwa yatubul mazida, dia terus mencari tambahan ila akhiri anfasi sampai akhir nafas. Ini jamak dari nafasun, bukan nafsun. Nafsun jiwa. Ini nafas. Wa akhiri lahzati hayati dan mencari tambahan sampai akhir saat-saat hidupnya. Lahzat seperti mana saat, ya, waktu-waktu kecil. Maksudnya minta sampai akhir-akhir atau saat-saat terakhir hidupnya. Lanjut. Anda lupa ulama siapa yang ketika sakratul maut dia masih terus aja ngeriwayatin hadis. Dan itu banyak, enggak satu dua. Ya, bahkan ada yang ngeriwayatin hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bukan, ini ulama yang lagi sakit. Anda lupa, masyhur deh namanya. Jadi pas lagi ngejenguk, si penjenguk ditanya sama muridnya, hadis yang bunyinya begitu dari siapa? Si penjenguk ini yang ditanya lupa sanadnya. Akhirnya syekhnya yang lagi sakit yang ngasih tahu sanadnya. An fulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wafat ya. Enggak sampai dakhalul jannah wafat ya. Pas diucapan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tapi dia ngucapin full sanad. Sementara penjenguk yang ditanya lupa sanadnya, makanya dia yang ngucapin. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Lanjut. Wal ilmu kama ya qulu la al imamu Ahmadu annasu asyaddu ilaihi hajatan min hajatihim ila apa ini? Ila ta'ami
ila ta'am ila ta'ami wasari wasaroba wasyara wasaro wasaroba bi. wasarobi Nah, sampai situ Pak Haji. Kata penulis al-ilmu wal ilmu mubtada kama yaqulul Imamu Ahmadu kama jardan ma masdariyah yaqulu fil mudhari al-imamu fa'il Ahmadu badal atau ataf bayan. Mana majrurnya sika takwilan dari ma dengan fiilnya. Ka qaulil imami Ahmada. Tapi jadi gitu nanti. An-nasu mubtada asyaddu khabar ilaihi hajatan tamyiz. Habis isim tafdil ada yang masuk biasanya tamyiz. Ya, oponen. Min hajatihim Habis apa? isim tafdil, kemudian ada yang masuk. Enggak harus setelahnya ya. Nah, biasanya itu tamyiz di antara cirinya. Min hajatihim ila ta'ami wasyarabi matu. Al-ilmu dan ilmu kama yaqulul Imam Ahmad sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, an-nasu bahwasanya manusia ini dia enggak nukilkan perkataannya, cuma secara makna aja. Makanya kita terjemahkan pakai bahwasanya. Bahwasanya manusia asyaddu ilaihi lebih membutuhkannya. Hajatan yaitu hajatnya. Afwan, bukan membutuhkannya. Manusia lebih keras kepadanya, asyad, lebih syadid. Apanya? Hajatnya. Nah, apa nih? Hajatnya. Atau terjemahan simpelnya, manusia lebih hajat kepada ini. Min hajatihim daripada hajat mereka ila ta'am kepada makanan, wasyarab dan minuman. Adapun secara lugha, syarab, ta'am udah ngasih makna makan dan minum. Ta'am itu sudah ngasih makna makanan dan minuman. Ta'am itu seluruh yang masuk ke perut dan mengenyangkan. Minuman juga masuk ke ta'am. Makanya kalau di Quran seperti Allah katakan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia hendaknya melihat ke ta'amnya. Di situ juga ada makna minumannya. Ya. Lanjut. qala mu'allifu rahimahullah li annahu Yakfika marfu'. yakfika fil yaumi akaltu Aklatan. aklatan au aklataini walakinna al-ilma Afwan itu aklatun ya. aklatun watun au aklataini Di situ aklataini ya. iya maksudnya Terjemah itu berarti. Walakin al-ilma tahta juhu fi Kulli nahdotan lahzatin wa fi kulli nafasin min anfasika. Nah, kata penulis li'annahu li jar anna dan isimnya yakfika fil mudhari kanya maf'ulun bi fil yaumi jar majrur mana fa'ilnya kembali ke siapa? Hah? Enggak. Ini kan terjemahannya karena ini makanan ini Kenas. enggak kenas juga. Yakfika mencukupimu dalam sehari sekali atau 2 kali makan. Ke makanan berarti ke hu. Yang di situ ada makna al-aklu. Al-aklu itu yang nanti jadi fa'ilnya atau at-ta'am. Ya. Nah, berarti aklatan di sini Tamyiz. bukan tamyiz. Apa?
Ini kan isim marroh ini, isim yang bermakna jumlah. Sajadtu sajadatan, maf'ul mutlak. Ya, isim yang di atas wazan fa'latan ngasih makna jumlah. Aklatan 1 kali makan. Wa aklatain 2 kali makan. Tadi Anda pikir dia baca aklatun sebagai fa'ilnya yakfika. Karena mencukupimu dalam sehari aklatun sekali makan, aklatani 2 kali makan. Wallahu alam, ini apakah dugaan Anda yang salah atau Syekh yang sabaqul lisan? Kalau dibaca sesuai dengan yang Syekh baca, berarti harus ada al-aqlu yang disembunyikan. Yang nanti dia jadi sebab buat maf'ul mutlak jadi mansub. Paham nggak? Ini kan isim marrohnya mansub nih. Harus ada fiil yang semakna. Bisa pakai domir, mungkin pakai domir to'am tadi lah. Atau kita niatkan pakai al-aqlu. Berarti li'annahu yakfikal aqlu fil yaumi aklatan au aklataini. Dapat? Walakinnal ilma isim lakinna. Itu di fathah kan al-ilma? Berarti beliau memang membacanya walakinna. Kalau dibaca walakin berarti al-ilmu. Tahtajuhu fi'il mudhari. Terus maf'ulun bihunya fa'ilnya anta, betul. Fi kulli lahzatin jar majrur mudhaf. Wa fi kulli nafasin sama min anfasika sama. Kata penulis li'annahu karena makanan itu yakfika mencukupimu fil yaumi dalam sehari aklatan aw aklataini sekali atau 2 kali makan. Walakin al-ilma akan tetapi ilmu tahtajuhu engkau membutuhkannya fi kulli lahzatin dalam setiap saat. Wa fi kulli nafasin min anfasika dan bahkan dalam setiap nafas dari nafas-nafasmu. Ilmu apa coba yang dibutuhkan setiap nafas? Coba. Tauhid. Ilmu-ilmu yang berupa maklumat, khobar, keyakinan. Ibaratnya ada 1 detik antum tidak bertauhid saja, nggak meyakini sesuatu, berarti kan kacau. Tidak bernafas. Walaupun kita bilang sholat nggak butuh tiap nafas kok, sholat kan 5 kali. Cuman kan kewajiban pengetahuan kita akan kewajiban sholat itu tiap detik loh ibaratnya. Makanya ilmu lebih butuh daripada makanan. Makanan sekali 2 kali. Ini versi mereka dulu ya. Kalau kita 3 kali. 4 malah. Jangan tanya siapa ya. Itu makannya berulang-ulang. Maksudnya sehari cuma butuh makan 2-3 kali. Adapun kita butuh sama ilmu bukan hitungan per hari, per napas, per detik dari keyakinan ya. Satu sebenarnya nggak perlu ditauhid. Lanjut. Mana nih berarti gesernya nih? Habis bang. Pakai belakang susah cep. Tadi Bang Rafiq ya? Tadi Bang Rafiq yang baca? Oh, ya udah, Bang Misbah berarti. Kata Risman gue terakhir mulu. Enggak ada, saya ketemu lagi. Oh, itu lagi. Alladzina qalu hadzal kalam adraku qimatal ilmi wa adraku qimatal amal. Dikit doang, Pak. Sabar ya. Kan antum sepekan berapa kali? Ya, segitu dulu ya, Pak ya. Ya soalnya selanjutnya tuh masih sampai habis itu, Pak. Kata penulis haula'i mubtada alladzina. Jadi enggak. Naat ini. Ini nih orang-orang yang gitu ya. Qalu fi'il madi hadzal kalama maf'ulun bi al kalama maf'ulun bi bukan ini baru badal. Qala yaqulu terkadang butuh maf'ulun bi. Qala yaqulu terkadang butuh maf'ulun bi kalau kalamnya sudah diucapkan sebelumnya. Mana ucapan sebelumnya tadi?
An-nasu asyaddu ilaihi hajatan min hajatihim. Nah, kalau kalam sudah disebutkan, kemudian kita mengatakan ini orang yang mengatakannya, hanya di situ kan maf'ulun bi. Kalau tidak ada kalam yang disebutkan, maka qala enggak bisa pakai maf'ulun bi kecuali pakai huruf jar. Qala lahu, qala alaika dan seterusnya. Kalau sudah diucapkan bisa langsung qalu hadzal. Langsung maf'ulun bi, enggak pakai huruf jar. Li hadhihi, ala hadhihi, ila hadhihi. Adraku qimatal ilmi, adraku. Failnya qimata maf'ulun bi, al ilmi wa adraku qimatal amali sama. Kata penulis haulai, ini orang-orang ini alladzina yang qalu hadzal kalam, mengatakan perkataan ini tadi yang di atas, adraku qimatal ilmi. Mereka mengetahui, telah menggapai atau enggak qimatal ilmi, harganya ilmu. Wa adraku qimatal amali, dan telah menggapai harganya amal. Lanjut. Bismillah. Qala al-mu'allif bayan bagi an yakuna indana minal faqahi Fiqhi. minal fiqhi wal ini wal umami Wal himami. wal imamil aliyati ma yaj'aluna Ma yaj'aluna naroya munjalatin ilmi manzilatal manzilatal ilmi wa makanata ahlihi di faman wa makanata ahlihi. faman. Oh, Nah, itu iktibas itu. Ya kan? Diselipkan. Apa itu? Kirain itu Ambi. Kemarin. Sebelah. Iya. Ah, itu intinya iktibas itu. Syekh kan lagi ngomong faman yuridillah. Itu hadis tuh. Cuma di kitab ya di apa? Dikasih tanda kurung untuk menjelaskan itu hadis. Faman hu yuridillahu bihi ayran yufaqih yufaqihu fid din. Fid din. Kata penulis fayan bagi an yakuna fil mudhari naqis mansub indana jarab dan mudhaf ilaih minal fiqhi wal wa'yi wal himami al aliyati ma yaj'aluna. Nah, ini ma-nya isim mausuf. Kedudukannya masih naat ini. Ya ja'aluna. Nanya? Coba filenya. Kembali ke ma ya. Yang nanti jadi naat buat yang ini. Fiqhi wa'i sama al-himamil aliyah. Naro fi'il bukan madi. Fi'il mudhari. Fa'il nahnu manzilata wa makana tahu sama ya al ilmi mudhafun ilaih sampai terakhir atau ataf. Kemudian kata penulis faman yuridillahu man syartiyah yurid fi'il mudhari majzum. Ini cara bacanya man yurid Allahu. Cuman kan repot.
Sukun ketemu sukun di kasroh. Kalau kayak gini nggak berlaku fiil haram kasroh ya, karena ini ada sebabnya. Nah, ini sebabnya untuk menghindarkan dua sukun. Man yuridillahu Allahu bihi khairan. Itu Maf'ulun bi betul. Itu hinya kembali ke man yufaqih. ada itu yang disembunyikan. Iya. Lam. Enggak. Jawaban syarat keadaannya majzum. Majzum. Nah, jadi itu sukun ya. Yufaqihu. Maf'ulun bi fid dini jar majrur. Kata penulis, fayan bagi an yakuna indana minal fikhi wal wa'i. Maka selayaknya bagi kita untuk maka selayaknya kita memiliki indana minal fikhi, kepahaman, wal wa'i, kesadaran, pengertian lah, pemahaman juga bisa di temannya. Wal himamil aliyati, dan apa himmah, semangat al aliyah yang tinggi. Al himamil aliyah, semangat yang tinggi, ma yaj'aluna, yang itu menjadikan kita naro manzilatal ilmi, melihat kedudukan ilmu, wa makana tahu, wa makana ahli, kedudukannya dan kedudukan pemiliknya. Faman, maka barang siapa yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, ini khairannya bukan isim tafdhil mudah-mudahan. Yufaqihu fid dini, niscaya Allah akan fakihkan dia terhadap agama. Jawab syarti. Itu jawab syar'i, faqih, niscaya. Ya, mudah-mudahan khairannya bukan isim tafdhil. Maksudnya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan sedikit saja, kalau bukan isim tafdhil, berarti Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Kalau isim tafdhil nanti mananya barang siapa yang Allah inginkan terbaik buat dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti kebaikan-kebaikan yang dikit belum. Nah, belum masuk ke tafqih, ke memfakihkannya. Lanjut. Wah, persiapan saya sampai situ doang nih. Setelah kalau imam Apa himmah apa sih himmah? Semangat. Apa semangat atau apa ya? Enaknya terjemahannya. Hasrat, ambisi, kemauan, kepengenan. Sama gak kemauan sama kepengenan? Itu nyarinya gimana? Apa itu? Searchingnya gimana? Hah? Searchingnya gimana? Himmatun. Himmatun. Mufradnya Bufratnya himmatun. himmatun. Ya, ini kan himam, ini apa? Jamaknya. Kalau cari isim di kamus mufrad. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa qauluka tatajihu ila talabil ilmi wa Kuhi. tafaqquhi Wat tafaqquhi. wa tafaqquhi fihi wal amali bihi hada minal ulamati Alamati. minal alamati wal amarati Wal amarati. alladhi Dallati. dallati Dallati. anallahu Ha. anallaha qad arada bika khairan. Nah, ini kabar gembira nih. Ya. Ini kalau antum renungi kadang-kadang sendirian lagi baca terus renungin ini bisa nangis antum. Kata penulis fakaunuka. Kaunu Saudaranya Kana. memang tasrifan dia. Memang kana dia. Ya, kita bisa sebut dia mubtada. Karena sini lagi jadi masdar. Kana yakunu kaunan. Ka mudhafun ilai, atau antum i'rab sebagai isimnya kaun. Tatajihu fi'il mudhari. Failnya anta. Tatajihu, ittajahayat tajihu. Nanti fi'il sama failnya khobarnya kaun.
ila talabil ilmi jar majrur mudhaf ilaih wa tafaqquhi sama fihi wal amali bihi sama ya. Hada minal alamati. Hada mubtada. Minal alamati wal amarati ad-dallati naat. Nah, nanti hada sampai habis jumlahnya khobar buat kaun. Khobar buat kaun, bukan khobar kaun. Kalau khobar kaun tadi khobar kana, itu tattajihu. Tadi kan kaun sebagai mubtada, khobarnya di hada minal alam. Annallaha qad arada fil madi bika khairan maf'ulun bi. Kata penulis fakaunuka, maka keadaanmu tattajihu yang engkau itu terarahkan ila talabil ilmi kepada menuntut ilmu, jalannya dimudahkan aja. Ya, orang ngaji di mana-mana arahnya ke ngaji yang enggak benar misalnya. Antum penting jalannya di sini. Wa tafaqquhi fihi, kemudian bertafaqquh pada menuntut ilmu itu, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Hada Apa terjemahnya tak? Buat tafakuh. tafaqquh, bertafaqquh, memahaminya. Wal amali bihi, dan mengamalkannya. Hada minal alamati wal amarati, ini diantara tanda-tanda ad-dallati yang menunjukkan annallaha, bahwasanya Allah arada bika khairan, Allah menginginkan kebaikan. Lanjut. Ya, bika bagimu. Betul, lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah fastabshiru Fil amr itu fastabshir wa ahsin, fil amr dua itu. Wa ahsiniz, iya, wa ahsiniz dhanna berarti. dhanna billahi tabaraka wa ta'ala wa akhon Fil amr lagi berarti. Wa akhlis lillahi. Lillahi itu ada huruf jar li. lillahi tabaraka wa ta'ala fi Fi qaulika qaulika wa amdika wa amalika. wa amalika wa ilmika Wa ilmika. Sampai situ. Fastabshir fi'il amr, wa ahsin fi'il amr. Semua majzum dengan sukun ya. Az-dhanna maf'ulun bi. Nah, itu ketemu dua sukun. Wa ahsiniz dhanna, baca jadi gitu. Billahi tabaraka wa ta'ala, wa akhlis fi'il amr lagi. Lillahi jar majrur. Nah, ini enggak seperti tadi. Ahsiniz dhanna. Ini ada huruf jarnya, berarti bacanya sukun biasa. Wa akhlis lillahi tabaraka wa ta'ala fi qaulika wa amalika wa ilmika. Kata penulis fastabshir, maka berbahagialah. Wa ahsiniz dhanna, dan perbaguslah prasangkamu billahi, kepada Allah. Walaupun ada prasangka buruk, tapi nggak boleh. Misalnya orang yang dimudahkan jalannya nuntut ilmu, bisa aja dia berprasangka bisa jadi istidraj misalnya. Tapi jangan dikuatkan prasangka ini. Tapi prasangkanya lebih ke hadis tadi. Faman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Tabaraka wa ta'ala wa akhlis lillahi, dan ikhlaskanlah untuk Allah, murnikanlah untuk Allah. Berhubung sudah diarahkan nih, arahkan kepada ilmu, maka tugas selanjutnya ikhlaskan gitu loh. Lillahi tabaraka wa ta'ala fi qaulika, pada ucapanmu, wa amalika, pada amalmu. Nah, udah diarahkan ke ilmu, berarti tugasnya tinggal ikhlaskan amal gitu loh kata saya. Wa ilmika, bahkan ikhlaskan juga masalah ilmumu itu yang sudah Allah arahkan, dan itu tadi jadi tanda kebaikan yang enggak semua orang dapat. Lanjut.
Taktarro. Itu kayaknya jadi fi'il nahi itu. Karena dari tadi fi'il amr, ini fi'il nahinya kayaknya. ولا تغتروا نعوذ بالله من الغرور ولا تأمنوا. Di situ tak manu ya. Berarti kalau tadi dibaca taktar roh jadi nahi, berarti di situ wala ta'man. Naam. Tapi kalau di situ dhammah, berarti kemungkinan Syekh memang baca dhammah. Berarti wala taktarru, nafi biasa. Nanti kita lihat terjemahnya. ولا تأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Kata penulis wala taktarru fi'il mudhari marfu kalau kita baca ru. Na'udzu fi'il mudhari fa'il nahnu billahi minal gururi jarma. Ini kalimat sisipan, enggak ada urusannya sama wala taktarru. Kalimat aslinya wala taktarru wala ta'manu makrallah. Disisipan na'udzubillah. Wala ta'manu filenya sama taktarru tadi anta. Makro maf'ulun bi Allahi fala ya'manu fi'il mudhari marfu. Makro Allahi illa al-qaumu fa'il ini ya dari ya'man. Kalimatnya negatif kemudian nakis, tidak ada mustasna minhu. Kalau ada mustasna minhu fala ya'man ahadun misalnya. Al khasiruna. Nah, kata penulis wala taktarra, kalau kita baca nahi, janganlah kamu tertipu. Na'udzubillahi minal gurur. Kita meminta perlindungan dari tertipu. Wala ta'man, dan janganlah merasa aman makrullah, dari makarnya Allah. Kayaknya lebih cocok dibaca nahi. Kalau dibaca nafi gimana? Wala taktarru, dan nah, kamu tidak tertipu. Gimana gitu ya? Soalnya tadi di atas amr semua. Wallahu a'lam. Kayaknya dibaca sukun. Nah, majzumnya fiil yang ada tasdid dibaca fathah. Majzumnya tasdid fathah. Jadi untuk fiil-fiil yang bertasdid, majzum dan mansubnya sama-sama fathah. Wala ta'man makrallah, dan jangan merasa aman dari makar Allah. Fala ya, beliau datangkan ayat fala ya'manu, tidaklah aman makrallah, dari makarnya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum yang merugi. Ya, kalau ini enggak apa-apa pakai kalimat nafi. Karena kan Allah mengkhabarkan, enggak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang merugi. Tadi ya, seandainya kita sudah diarahkan kepada menuntut ilmu, itu kan dalil bahwasanya Allah inginkan kebaikan. Sebagaimana man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Cuma untuk menerapkan ayat ini maksudnya ada loh sedikit perasaan khawatir ini istidraj. Kan betapa banyak orang yang diarahkan ke ilmu agama, enggak taunya mati konyol juga banyak. Nah, cuman itu jangan dibesarkan. Tetap husnuzon yang dibesarkan. Dan sambil ngamalin ayat ini, ada sisi-sisi itu. Misalnya ketika kita kayak model-model antum nih, udah ngajinya rajin dan sebagainya, tapi misalnya keadaannya tahu-tahu misal sholat tertinggal dan sebagainya. Nah, itu hadirkan tuh. Jangan sampai nuntut ilmu jadi istidraj. Itu dihadirkan di situ. Bukan dihadirkan setiap detik, dihadirkan setiap detik di arah yang husnuzon. Wallahu a'lam. Lanjut. Wallahu ta'ala wal mu'minu yakhsha da'iman an tataghayyara halahu. Faqad thabata an Aisyah wa Anas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus dulu Bang. Wal mu'minu mubtada yakhsha da'iman. Bukan. Sim fa'il ini, sim fa'il mansub nakirah. Hal ini.
Dari isim fa'ilnya dama yadumu. Dama yadamu afan. An tataghayyara. Ini mansub, ini bisa dibaca haluhu dan kayaknya dibacanya haluhu ini. Ini fa'ilnya haluhu. Taghayyar artinya berubah. Kalau mengubah ghayyara yughayyiru. Ya, jadi ini maknanya berubah dan berubah enggak butuh maf'ulun bi, berarti dibaca haluhu. Dan hal bisa mudzakkar bisa muannas. Di sini beliau pakai muannasnya, tataghayyaru. Faqat fanya atau faqatnya tahqiq tadi sabata an Aisyata wa ana bacanya apa tadi? Wa anasin kan ma'tuf ke Aisyah. Cuman Aisyah ghair munsharif, anasin tidak. Majrurnya dengan fathah dan kasrah. Radhiyallahu anha kana Rasulullah rasulu. Isim kana Allahi sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi'il mudhari. An yaqula fi'il mudhari mansub. Nanti dia jadi masdarnya jadi maf'ulun binya yuksiru. Yuksiru maknanya memperbanyak. Qaulahu yuksiru qaulahu. Apa ucapannya? Ya muqallibal qulubi, muqalliba. Munada mansub atau maf'ulun bih ya, boleh di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Al qulubi tsabbit fi'il amr, qalbi maf'ulun bih, ada ya mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Ala dinik kemudian kata penulis wal mu'minu dan seorang mukmin hendaknya yakhsha daiman takut. Yakhsha takut dalam keadaan berilmu ya. Daiman senantiasa. An tataghayyara haluhu. Takut dari apa? Takut dari berubahnya keadaannya. Ya. Nah, di situ kalau ditakwil nanti jadi maf'ulun binya yakhsha. Wal mu'minu yakhsha daiman taghayyura halihi. Dapat? Faqad sabata an Aisyah wa Anasin dan sungguh telah sabit. Sabit berarti hadisnya diterima. Entah hasan entah sahih. An Aisyah dari Aisyah wa Anasin dan Anas radhiyallahu anhuma karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW dulu yuksiru memperbanyak. Kalau ketemu kayak gini cuma dua kemungkinannya. Kasuro yaksuru artinya banyak, enggak butuh maf'ulun bi, atau aksaro yuksiru memperbanyak. Ada lagi nanti kasaro yukasiru itu sangat memperbanyak lebih lagi nanti. Beliau memperbanyak an yaqula mengatakan atau beliau memperbanyak ucapan beliau ya muqallibal qulubi wahai pembolak-balik hati. Nah, dari situ juga antum tahu hati diambil di mustaq dari kata qalb. Qalb maknanya bolak-balik. Kenapa hati disebut qalb? Ya dari kata qallaba yuqallibu tadi taklib. Karena dia saking mudahnya berbolak-balik. Hari ini suka ini, bisa jadi suka itu. Hari ini sholat, bisa jadi besok enggak. Bahkan Ana baru dapat info tadi. Ana video yang kemarin sempat viral itu. Akhirnya teman SD ada yang ngechat Ana. Teman SD ngechat, dia bilang dia cerita dia juga sudah masuk Islam. 2012 dia masuk Islam, bahkan bercadar dan sebagainya. Ngajar anak-anak kecil, ngajar Iqra. Sekarang udah lepas hijab, sekarang murtad. Allah wala murtad atau enggak. Cuma pas Ana tanya terakhir gimana keadaannya sekarang, dia bilang, gue udah lepas den katanya. Itu nggak ngerti tuh, lepas maksudnya lepas hijab, mudah-mudahan lepas hijab doang, atau lepas keislamannya. Dan dia kecewa sama Islam dalam tanda kutip dengan cara yang nggak objektif, karena oknum. Jadi perlakuan mantan suami dan keluarga si mantan suami buruk banget sama dia. Lalu dia meninggalkan Islam karena oknumnya. Ini nggak objektif. Cuma maksudnya yang kayak gitu tuh, yang bisa bercadar aja bisa lepas. Nah, begitupun keadaan kita. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabbit qalbi. Tetapkanlah qalbi, hatiku pada di atas agamamu. Wallahu a'lam. Udah ya, itu buat next biar masih keinget hadisnya. Betul. Dibacanya wa
Wa akhlis. Akhlis. Fil amar akhlas wa yukhlisu ikhlasun mukhlisun mukhlasun. Akhlis. Sambung ke Allahnya. Enggak, kan Allahnya ada li. Tetap lillahi jadi. Enggak, ada li. Huruf jar li. Iya lillahi. Lillahi. Jadi enggak perlu disambung. Beda sama yang tadi wa ahsin adz-dzanna. Jadinya ahsini dzanna. Ada huruf jar itu lillahi. Karena belakangnya dua sukun ya Ustaz. Ah, Amar juga. Iya, dia karena ada ketemu dua sukun ada li-nya itu. Wasol jadi. aman ya? Tuh, ini baca pendek aja hampir 9:30 nih Pak Iman. Oh, ada yang kebanyakan. Dzalika fatullah. Udah ditutup ya tadi? Belum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.